Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wawasan hukum dasar. Kelompok 7 yang beranggotakan ada Alfredo, Anissa, Joshua, Elsyaira, dan Kaisung. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis. Menurut Wade dalam bukunya yang berjudul Constitutional Law, Undang-Undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari bahan-bahan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Segala sistem pemerintahan telah diatur oleh Undang-Undang Dasar jika mereka memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai suatu organisasi kekuasaan, maka Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel. Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat 37 pasal. Adapun pasal-pasal lainnya hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan. Yang berikutnya ada sifat-sifat Undang-Undang Dasar yang dimiliki undang-undang sebagai hukum dasar yang singkat dan supel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rumusan yang jelas dan tegas, mengikat bagi penyelenggara pemerintah dan negara, serta bagi kehidupan warga negara. Yang ketiga, memuat aturan pokok yang antisipatif terhadap perkembangan zaman, menerimahan perubahan atas dasar tuntutan rakyat dan demokrasi pada era modern. Yang keempat, memuat norma-norma bagi proses pelaksanaan konstitusional pemerintah penyelenggara negara. Yang terakhir, sebagai landasan yuridis tertinggi bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Joshua. Batang tubuh UUD 1945. Apa itu batang tubuh UUD 1945? Batang tubuh UUD 1945 adalah peraturan negara yang memuat atau berisikan ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi salah satu dari sumber perundang-undangan lainnya. Kemudian dikeluarkan oleh negara itu sendiri. Batang tubuh Undang-Undang 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal yang terbagi menjadi 5 bagian, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya, batang tubuh Undang-Undang 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, fleksibel, elastis, dan supel. Maksudnya yaitu bisa mengikuti perkembangan atau sesuai dengan zaman, kapan saja bisa berlaku, sejak dulu sampai dengan sekarang, dan sampai kapanpun. Yang kedua, tidak kaku, maksudnya yaitu isi batang tubuh Undang-Undang 1945 dapat diselami oleh setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan. Siapa saja yang menjadi WNI mampu menyelaminya. Yang ketiga, luwes atau gemulai. Maksudnya yaitu bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia di seluruh tempat. Di mana saja bisa dipraktekkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfredo. Dinamika pelaksana Undang-Undang 1945. Dinamika pelaksana Undang-Undang 1945 pada masa awal kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai 29 Desember 1949 adalah pada masa awal kemerdekaan Undang-Undang 1945 belum dapat dijalankan sebagaimana yang diatur mengingat kondisi lembaga negara yang masih belum tertera dengan baik. Pada tahun ini dibentuklah DPA sementara, sedangkan DPR dan MPR belum dapat dibentuk karena harus melalui pemilu. Waktu itu masih diberlakukan pasal aturan peralihan pasal 4 yang menyatakan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk. Menurut Undang-Undang Dasar, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bentuk sebuah komite nasional. Pada saat itu terjadilah suatu perkembangan ketatanegaraan Indonesia, yaitu berubahnya fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari
pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Dinamika pelaksana Undang-Undang 1945. Dinamika pelaksana Undang-Undang 1945 pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 22 Mei 1998. Masa Orde Baru berada di bawah kepemimpinan Soeharto dalam misi mengembalikan keadaan setelah pemberontakan PKI. Masa Orde Baru juga mempelopori pembangunan nasional, sehingga sering dikenal sebagai Orde Pembangunan. MPRS mengeluarkan berbagai macam keputusan penting, antara lain 1. TAP MPRS nomor X tentang Kabinet Ampera yang mengatakan agar Presiden menugasi pengembangan Super Semar Jenderal Soeharto untuk segera membentuk kabinet tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pernyataan tentang partai tersebut sebagai partai terlarang di seluruh wilayah 13 Indonesia, dan larangan pada setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembang paham ajaran komunis atau Marxisme, Leninisme. Pada saat itu, bangsa Indonesia dalam keadaan yang tidak menentu baik yang menyangkut bidang politik, ekonomi maupun keamanan. Dalam keadaan yang demikian, inilah pada bulan Februari 1967, DPRGR mengeluarkan suatu resolusi yaitu meminta MPRS agar mengadakan sidang istimewa pada bulan Maret 1967. Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto sampai tahun 1998 membuat pemerintah Indonesia tidak mengamatkan nilai-nilai kedemokrasi seperti yang tercantum dalam Pancasila. Bahkan juga tidak mencerminkan pelaksanaan demokrasi atas dasar norma-norma dan pasal-pasal Undang-Undang 1945. Pemerintahan dicemari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Keadaan tersebut membuat rakyat Indonesia semakin menderita, terutama dalam keadaan krisis moneter yang melanda Indonesia yang membuat perekonomian Indonesia hancur. Hal itu menyebabkan munculnya berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh generasi muda Indonesia, terutama mahasiswa sebagai gerakan moral yang menuntut adanya reformasi di segala bidang negara. Keberhasilan reformasi tersebut ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden dan diganti oleh Prof. B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Kemudian, bangsa Indonesia menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada zaman Orde Baru masih memiliki banyak kekurangan, sehingga perlu diadakan amandemen lagi. Berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dalam reformasi hukum antara lain Politik tahun 1999, yaitu tentang pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. UU Otonomi Daerah, yaitu meliputi Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berdasarkan reformasi tersebut, bangsa Indonesia sudah mampu melaksanakan pemilu pada tahun 1999 dan menghasilkan MPR, DPR, DPRD hasil aspirasi rakyat secara demokratis. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Amandemen UUD 1945. Amandemen 1 pada 19 Oktober 1999 dilaksanakan pada sidang umum MPR dari 14 hingga 21 Oktober 1999 memiliki fokus utama dalam membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Dalam amandemen pertama ini, 9 pasal mengalami penyempurnaan, termasuk pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13. Yang lebih penting, amandemen ini mencakup pergeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari presiden ke DPR, serta pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dengan 1 kali masa jabatan kembali. Amandemen 2, 18 Agustus tahun 2000. Amandemen kedua yang berlangsung dalam sidang tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus tahun 2000 membawa perubahan terkait berbagai aspek seperti wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Amandemen ini mencerminkan pentingnya otonomi daerah dan pengakuan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Selain itu, amandemen ini mengatur lebih lanjut mengenai NKRI sebagai negara kepulauan, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, sistem pemerintahan dan keamanan negara, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri,
Polri, serta pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen 3 pada 10 November tahun 2001. Amandemen ketiga berlangsung dalam sidang umum MPR dari 1 hingga 9 September 2001. Dalam amandemen ini terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar melibatkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum konstitusional, restrukturisasi, dan perubahan wewenang MPR, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat, mekanisme mekazulan presiden dan atau wakil presiden, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, perubahan di Badan Pemeriksaan Keuangan, pengaturan kewenangan dan proses pemilihan Hakim Agung, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Amandemen 4 pada 10 Agustus tahun 2002. Amandemen keempat berlangsung dalam sidang umum MPR dari 1 hingga 9 Agustus tahun 2002. Amandemen ini melibatkan 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Kaisum. Oke, saya akan membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi kali ini, yaitu proses perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi Indonesia patut dimaknai sebagai upaya penyempurnaan aturan dasar kehidupan kenegaraan di tanah air. Namun, bila kemudian dikaji dari substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, model pengaturan yang dilakukan justru berpotensi menghilangkan atau setidaknya mengurangi hakikat dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Sebagai hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis pada hakikatnya hanya memuat aturan dasar. Adapun aturan rincinya lazimnya diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Mengingat substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tergolong rinci dan hampir tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah dokumen tertulis yang mengatur hal-hal pokok dan sangat mendasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, kiranya sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dikaji ulang menuju model pengaturan yang lebih mencerminkan hakikat pokoknya. Pengkajian dimaksud idealnya dilakukan dengan persiapan matang serta penuh pertimbangan dan tidak terkontaminasi dengan ragam kepentingan yang melingkupinya. Dengan demikian, maka substansi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan dapat mengembalikan hakikat Undang-Undang Dasar itu sendiri sebagai hukum dasar tertulis, hukum yang memuat dasar-dasar kehidupan bernegara. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih untuk dosen kami, Pak Apriwandi, atas kesempatannya, dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.